Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memulai perjalanan baru dalam kitab Ulangan. Jika kita bilangan banyak menceritakan perjalanan Israel di padang gurun, maka kitab Ulangan berisi khotbah-khotbah terakhir Musa kepada generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian. Musa tahu bahwa ia tidak akan ikut menyeberangi sungai Yordan. Karena itu, sebelum ia meninggalkan bangsa itu, ia tidak memberikan strategi perang terlebih dahulu. Ia memberikan firman Tuhan. Mengapa? Karena Musa memahami bahwa masa depan Israel tidak bergantung pada kekuatan tentaranya, tetapi pada hubungannya dengan Tuhan. Saudara, inilah pelajaran pertama yang sangat penting. Sebelum Tuhan membawa kita memasuki musim yang baru, Ia ingin kita terlebih dahulu belajar dari perjalanan yang lama. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 2, kita menemukan kalimat yang menarik. Jarak dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir ialah 11 hari perjalanan. 11 hari. Tetapi kita tahu bahwa Israel menghabiskan hampir 40 tahun. Mengapa? Bukan karena jalannya terlalu jauh, bukan karena Tuhan lambat, tetapi karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka sendiri. Saudara, betapa menyedihkan jika perjalanan yang seharusnya singkat menjadi sangat panjang karena kita tidak belajar taat kepada Tuhan. Bukankah hal seperti ini juga bisa terjadi dalam hidup kita? Ada orang yang bertahun-tahun hidup dalam kepahitan. Ada yang bertahun-tahun terikat dosa yang sama. Ada yang terus mengulang kesalahan yang sama. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong, tetapi karena ia belum mau belajar pelajaran yang Tuhan sedang ajarkan. Namun, kasih karunia Tuhan terlihat begitu besar. Walaupun generasi lama gagal, Tuhan tidak membatalkan janjinya. Kini, berdiri generasi baru di dataran Moab. Dan Musa mulai berkata, "Mari kita belajar dari perjalanan yang telah lalu." Saudara, orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari kegagalannya bersama Tuhan. Dalam ayat 6 dan 8, Musa mengingatkan firman Tuhan di Gunung Horeb. "Sudah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah." Saudara, Tuhan adalah Allah yang memimpin umat-Nya untuk terus bertumbuh. Ada saatnya berhenti, ada saatnya menunggu, tetapi ada juga saatnya melangkah. Jangan terus tinggal di tempat yang sama ketika Tuhan sudah memanggil kita maju. Mungkin ada orang yang masih tinggal dalam masa lalu, masih hidup dalam penyesalan, masih terikat oleh kegagalan lama, masih takut melangkah karena pengalaman pahit. Hari ini Tuhan berkata, "Sudah cukup lama kamu tinggal di sini. Majulah." Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Bukan berarti melupakan pelajaran masa lalu, tetapi tidak lagi diperbudak olehnya. Renungan hari ini menegaskan, Tuhan tidak ingin kita hanya mengingat perjalanan masa lalu. Ia ingin kita belajar darinya, lalu melangkah masuk masa depan yang telah Ia sediakan. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah ada pelajaran hidup
yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita, tetapi belum kita pelajari? Apakah kita masih tinggal dalam masa lalu, atau sudah siap melangkah bersama Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah membuang perjalanan hidup kami. Bahkan kegagalan dan air mata kami Engkau pakai untuk membentuk iman kami. Berikan kami hati yang mau belajar dari masa lalu, tetapi tidak terikat olehnya. Berikan kami keberanian untuk melangkah memasuki setiap rencana baru yang telah Engkau sediakan. Pimpin kami dengan firman-Mu, agar kami hidup dalam ketaatan kepadamu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.